Siapa yang tidak kenal dengan coklat? Coklat merupakan salah satu makanan yang paling digemari di dunia. Tapi, tahukah kamu bagaimana coklat dibuat? Yuk kita bahas. Coklat ternyata terbuat dari biji kakao loh. Kakao yang memiliki nama latin Theobroma cacao pertama kali ditanam dan dikonsumsi oleh suku Maya dan Aztec. Tahukah kamu bahwa ternyata terdapat 3 varietas kakao yang dikenal di dunia? Varietas tersebut adalah Forastero, Criollo, dan Trinitario. Varietas Forastero paling banyak dihasilkan di dunia. Karakteristik biji Forastero bila matang akan keras, berwarna kuning, dan bentuknya lebih bulat dibandingkan jenis yang lain. Varietas Criollo rentan terhadap penyakit dan hama, sehingga jarang dibudidayakan. Namun, biji yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik, tidak pahit, aromatik, dan memiliki rasa yang lebih lembut. Varietas Trinitario merupakan hasil persilangan dari Forastero dan Criollo. Varietas ini lebih unggul dibanding Criollo karena produktivitas yang tinggi dan tahan terhadap penyakit. Biji kakao yang dihasilkan memiliki rasa spicy dan earthy. Lalu, bagaimana buah coklat tersebut diolah menjadi berbagai macam produk seperti coklat bubuk dan coklat batang yang lezat? Proses pembuatan coklat dari biji kakao diawali dengan pemanenan buah. Kulit buah berubah warna secara sempurna. Ketika buah mentah, kulitnya akan berwarna hijau, sedangkan ketika masak, warna kulit akan menjadi kuning. Atau dapat juga buah kakao berwarna merah saat mentah, kemudian berubah menjadi jingga ketika matang. Selain itu, tangkai buah mulai mengering, dan buah kakao mengeluarkan bunyi jika digoyangkan. Setelah dipanen, buah akan dilakukan sortasi untuk memisahkan antara buah yang sehat dan juga buah yang rusak. Buah kakao kemudian akan diperam. Penyimpanan buah kakao dengan kurun waktu lebih dari 5 hari diketahui dapat mempengaruhi rasa dan kadar asam lemak bebas pada kakao. Buah kakao yang telah pecah akan dipisahkan bijinya dengan menggunakan tangan. Terdapat 30 hingga 50 biji di dalam buah yang menempel di pusat plasenta. Biji berbentuk oval dan diselimuti oleh pulp berwarna putih dan memiliki rasa yang manis. Pengurangan pulp tersebut dapat dihilangkan secara mekanis atau dengan proses fermentasi. Apa ya langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah fermentasi yang bertujuan untuk membentuk prekursor flavor coklat serta mengurangi rasa pahit dan sepat. Fermentasi biasanya berlangsung antara 3 hingga 8 hari. Fermentasi dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik yang mencakup fermentasi tumpukan, fermentasi kotak, fermentasi keranjang, fermentasi tray, dan fermentasi curing pada platform pengeringan. Setelah fermentasi, akan dilakukan proses pengeringan untuk mengurangi kadar air, mengurangi keasaman, dan menghentikan reaksi yang tidak diinginkan seperti oksidasi polifenol. Biji kakao kering kemudian diseleksi agar kualitasnya konsisten dan dipisahkan dengan cangkangnya. Selanjutnya, akan dilakukan penyangraian yang bertujuan untuk mengembangkan rasa, aroma, warna, memudahkan pelepasan kulit dari biji,
serta mengurangi kadar air. Penyangraian dilakukan pada suhu 116 derajat hingga 121 derajat Celcius selama 15 hingga 70 menit. Proses pemisahan kulit dilakukan karena hanya biji kakao nib saja yang digunakan untuk proses pengolahan selanjutnya. Nib akan digiling untuk menghasilkan pasta coklat. Selain itu, nib juga dapat dipressing sehingga menghasilkan lemak kakao dan menyisakan cake. Penggilingan cake akan menghasilkan coklat bubuk. Namun, bagaimana ya cara membuat coklat batang? Coklat terbagi menjadi 3 macam, yaitu dark coklat, milk coklat, dan white coklat. Tahukah kamu perbedaan ketiga coklat tersebut? Pembuatan dark coklat tidak menggunakan susu, sedangkan pembuatan white coklat tidak menggunakan cocoa liquor. Tahap pertama dalam pengolahan coklat tersebut adalah mencampurkan bahan yang terdiri dari gula, cocoa liquor, cocoa butter, dan susu skim bubuk. Kemudian akan dilakukan refining untuk memperkecil ukuran partikel hingga mencapai 20 mikron yang mempengaruhi tekstur akhir coklat. Selanjutnya akan dilakukan conching untuk membentuk struktur dan flavor yang baik serta menurunkan kadar air dan viskositas. Suhu conching diatur antara 60 hingga 70 derajat Celcius selama 18-24 jam. Kemudian akan dilakukan tempering. Tempering bertujuan untuk membentuk kristal coklat yang diinginkan. Tempering umumnya dilakukan dengan tahapan pemanasan sampai bersuhu lebih dari 45 derajat Celcius untuk melelehkan ke-6 jenis kristal. Dilanjutkan dengan pendinginan menjadi suhu 26 sampai 27 derajat Celcius dan kemudian suhunya akan dinaikkan kembali. Setelah itu, coklat dapat dicetak menjadi bentuk yang diinginkan. Adonan coklat kemudian didinginkan pada suhu 20 derajat Celcius selama 30 menit sehingga menjadi padat. Coklat kemudian dapat dikemas dan siap untuk dikonsumsi. Nah, itulah perjalanan biji kakao menjadi produk coklat yang kita konsumsi sehari-hari. Semoga video ini dapat memberikan ilmu dan mudah dimengerti oleh teman-teman.